Allahu 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 Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Hadirin hadirat yang kami muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dalam Al-Qur'an bagaimana ada beberapa bentuk penyesalan manusia atau orang-orang mukmin pada khususnya, yaitu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10 ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadukumul maut. Bagaimana orang-orang ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berinfaklah dan belanjakanlah ya dari harta-harta kalian sebelum datangnya masa yang cepat, yaitu kematian kepada kalian, sehingga dia akan menyesal, meminta kepada Allah ya, wa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah ya Allah, tangguhkanlah ya Allah kematian ajalku sebentar saja ya Allah. Untuk apa? Fa asaddaqa wa akum minas sholihin, agar aku bisa bersedekah, agar aku bisa berinfak, agar aku bisa berzakat, agar aku bisa membelanjakan harta rezeki yang aku punya ya sebelum ajal maut ya menjumpaku. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ini menyebutkan, menegaskan ada bentuk penyesalan manusia ketika dia mau meninggal, dan dia meminta kepada Allah untuk dikembalikan lagi ke dunia, untuk bisa apa? Untuk bersedekah. Ternyata di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan penyesalan seorang mukmin ketika dia meninggal karena dia belum sempat bersedekah, atau dia belum maksimal dalam bersedekah, atau dia belum sempat untuk berzakat dan belum maksimal dalam berzakat. Jamaah yang mulia rahimakumullah ya, terkait dengan penyesalan ini bisa kita lihat juga dalam riwayat ya oleh sahabat yang bernama Sya'ban ya. Cerita ini cukup menarik, bagaimana sahabat-sahabat ini senantiasa salat berjamaah di masjid 5 waktu ya, sehingga disebutkan oleh dalam riwayat bahwasanya dia setiap hadir ketika waktu-waktu sholat, sebelum waktu sholat, waktu azan dia sudah ada di masjid, dan dia duduk ya di sudut-sudut masjid ya. Ketika ditanya kenapa duduk di masjid ya, menurut beliau karena tidak ingin mengganggu ibadah para sahabat. Jadi dia duluan datang ke masjid sebelum azan, lalu duduk di sudut-sudut masjid. Suatu ketika di waktu subuh ya, ketika mau menjelang salat subuh ya, Rasulullah SAW sudah siap mengimani para sahabat. Rasulullah SAW melihat kok tidak ada nih Sya'ban di sudut masjid yang biasa beliau tempati ya. Ditanya kepada para sahabat, gimana, ada yang melihat Sya'ban? Para sahabat mengatakan tidak. Oh, kalau seperti itu kita tunggu sebentar ya. Lalu qamat pun ditangguhkan sebentar sambil menunggu barangkali Sya'ban telat datang. Berapa lama kemudian ternyata tidak datang. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk azan, untuk qamat, untuk bisa dimulainya salat subuh. Ketika selesai salat subuh, Rasulullah SAW kembali melihat ke belakang, lalu Rasulullah tetap tidak melihat Sya'ban. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, adakah yang tahu di mana Sya'ban hari ini? Apa ada gerangan halangannya? Para sahabat menjawab, tidak tahu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, ya, adakah yang tahu rumahnya di mana? Nah, ini bentuk perhatian Rasulullah SAW kepada para sahabat yang begitu luar biasa. Ya, begitu perhatiannya. Ada sahabatnya yang tidak hadir, ada sahabat yang berhalangan dalam waktu-waktu sholat, tentunya khususnya beliau menanyakan di mana, bagaimana kondisinya, dan kalau bisa beliau datang ke rumahnya, sehingga ada seorang sahabat yang mengetahui di mana letak rumah dari Sya'ban. Lalu bersama dengan sahabat yang tahu rumah ini, Rasulullah SAW meminta sahabat ini untuk mengantarkan beliau ke rumah Sya'ban.
Ketika habis sholat subuh itu sampai di rumahnya Sya'ban lebih kurang waktu duha, artinya sekitar lebih kurang 3 jam. Dapat dibayangkan jarak antara Masjid Nabawi, di masjid di mana Rasulullah SAW sholat berjamaah dengan para sahabat, dengan rumah sahabat Sya'ban ini ternyata jaraknya cukup jauh. Kita bayangkan kalau misalnya 3 jam perjalanan, kalau kita di Banda Aceh, ya, maka jaraknya barangkali dari Banda Aceh itu ke Kebiren kalau kita naik mobil. Kalau jalan kaki pasti lebih jauh lagi. Ya, jadi luar biasa tekadnya sahabat Sya'ban ini, apalagi di waktu subuh. Bagaimana berarti kalau kita lihat dalam perjalanannya waktu subuh misalnya jam 5:05 pagi, berarti dia sudah berangkat dari rumahnya sekitar jam 2 atau jam 1, setengah 2 perjalanan. Luar biasa, Masya Allah. Ketika beliau sampai di rumahnya, diketuklah pintu rumahnya, lalu keluarlah istri dari Sya'ban. Ya, Rasul mengatakan, ini saya Rasulullah ingin melihat apa kabar Sya'ban. Kata istri beliau, Sya'ban telah meninggal ya Rasulullah tadi pagi. Subhanallah, berarti inilah yang menimpa dari sahabat-sahabat hingga dia tidak bisa sholat subuh ketika itu. Lalu ketika Rasulullah SAW masuk, lalu istri Sya'ban mengatakan dia baru meninggal ya Rasulullah, dan ada anehnya ketika dia mau meninggal dunia dia mengucapkan 3 hal yang saya tidak mengerti. Yang pertama dia katakan, kenapa kok tidak jauh lagi. Yang kedua, aduh kenapa kok tidak yang baru. Yang ketiga, aduh kenapa kok tidak semuanya. Jadi dia menyesal Sya'ban ketika mau meninggal dunia, dia ucapkan 3 tadi, kenapa tidak terlalu jauh, tidak jauh lagi. Yang kedua, kenapa tidak ada yang baru, tidak yang baru saja. Yang ketiga, kenapa yang tidak semuanya. Ternyata Rasulullah SAW dapatkan informasi dari malaikat Jibril bahwasanya ketika Sya'ban menjelang meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui malaikat Jibril bahwasanya ketika Sya'ban mau meninggal dunia ditampakkanlah keindahan-keindahan dan balasan surga kepada Sya'ban dengan amal-amalannya. Yang pertama, kenapa dia katakan aduh kenapa kok tidak jauh lagi? Karena ketika dia senantiasa pergi ke masjid untuk salat bersama Rasulullah dengan jarak lebih kurang 3 jam tadi itu, ya, dia mengandaikan jikalau lebih jauh lagi pasti keindahannya akan lebih banyak dia dapatkan. Ya, jadi jarak jauh yang dia lakukan selama ini ternyata dia sesali. Kenapa tidak ada yang lebih jauh lagi? Karena balasan yang Allah gambarkan ketika dia mau meninggal dunia itu luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa kok tidak semuanya? Karena dia ketika mau meninggal dunia atau sebelum meninggal dunia dalam perjalanannya dia pernah membawa roti yang menjadi bekal dia, lalu di tengah jalan ada pengemis minta makanan, lalu dia bagi roti yang banyak satu panjang itu roti Arab, lalu dia belah 2, dia kasih cuma setengah. Ya, ternyata dengan dia memberi setengah itu saja dia mendapatkan gambaran balasan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Sehingga dia menyesal seandainya semuanya dia kasih satu roti itu, bukan setengahnya. Nah, jadi penyesal ya kenapa tidak semuanya. Yang ketiga adalah dia menyesal, aduh kenapa kok bukan yang baru. Suatu ketika dia sebelum meninggal dunia dia menuju ke masjid di pagi hari subuh, di waktu subuh hari, lalu dia memakai pakaian karena cuaca dingin, dia memakai 2 helai pakaian dalam dan pakaian luar. Ya, seperti kalau kita ada pakaian di dalam, ada jaket di luar. Lalu ketika dia pergi ke masjid untuk sholat subuh, ketika itu kedinginan, ada orang yang meminta atau ada orang yang kedinginan membutuhkan kehangatan. Lalu dengan dermawannya dia membuka pakaian luar yang memberikan kepada si orang yang meminta yang sedang kedinginan tadi. Perlu diketahui bahwasanya pakaian di luar itu adalah kalau kita jaket misalnya udah jaket lama, sedangkan pakaian di dalam yang dia pakai adalah pakaian yang baru. Ya, ketika dia kasih yang jaket bagian luar yang lama tadi, ternyata Allah Subhanahu wa taala menggambarkan begitu luar biasa pahala yang Allah beri dengan pemberiannya itu. Ternyata dia pun menyesal seandainya dia kasih juga yang di dalam yang baru, pakaian barunya itu. Jadi sehingga 3 bentuk penyesalan ini, ya, hadirin yang saya muliakan Subhanahu wa taala, jangan sampai menimpa kita. Momen kita hari ini masih hidup, maka selayaknya lah kita manfaatkan harta yang kita miliki, kita sedekahkan. Ada harta yang sesuai dengan nisab yang kita miliki, kita zakatkan. Jangan sampai kita nanti menyesal dunia ketika kita mau meninggal dunia, kita digambarkan oleh Allah bagaimana balasan amalan kita. Semoga ada manfaatnya. Aku qouli hadza fastaghfiru innal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.